Nabire merupakan salah satu wilayah Pulau Papua yang menyimpan banyak keindahan alam. Hamparan panorama indah yang berada di Nabire menjadikan pariwisata di Nabire kerap disebut sebagai surga tersembunyi. Dalam perkembangannya, Nabire telah melampaui fase-fase sebelum masuknya pemerintahan Belanda dan zaman pemerintahan Republik Indonesia hingga saat ini. Namun dalam bidang pendidikan, sangat berbanding terbalik dari keindahan alamnya. Kondisi sekolah yang ditinggal tanpa ada tenaga pengajar di daerah ini sangat banyak ditemukan. Padahal, pendidikan merupakan sarana utama untuk membentuk generasi penerus bangsa. Semakin maju kualitas pendidikan, maka semakin maju pula negara tersebut. Fakta inilah yang menghiasi wajah pendidikan anak-anak pelosok yang memiliki antusias belajar tinggi. Tapi, guru tidak memadai. Tak dapat dipungkiri, sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia, Indonesia memiliki banyak wisata laut pilihan. Jika di Pulau Jawa ada nama-nama seperti Karimun Jawa hingga Pantai Sawarna. Di Sulawesi ada Pantai Ora dan Taman Nasional Wakatobi. Maka Papua memiliki Raja Ampat dan Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Kabupaten Nabire sendiri menjadi bagian dari Taman Nasional Teluk Cendrawasih yang merupakan salah satu taman nasional terbesar di Indonesia. Dengan luas hampir menyentuh 1,5 juta hektar. Tak heran, Taman Nasional Teluk Cendrawasih menjadi rumah bagi berbagai ekosistem makhluk hidup. Juga potensi flora dan fauna yang masih dalam tahapan identifikasi. Teluk Cendrawasih sendiri sudah relatif lama menjadi taman nasional melalui surat keputusan Menteri Kehutanan tahun 2002. Sejak saat itu, perlahan tapi pasti, Taman Nasional Teluk Cendrawasih mulai menjadi destinasi wisata baik lokal maupun internasional. Sukunya pun beragam. Di Kabupaten Nabire sendiri ada sebanyak 7 suku besar. Dan dari sub-sub suku, 7 suku-suku besar pemilik hak ulayat atau hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat wilayah Nabire, yaitu suku Teluk Umar, suku Yeresiam, suku Yaur atau Yagure, suku Wate, Kepulauan Harlen, Mambor, Hari Timor, dan suku Goa. Namun di balik keindahan alam yang tersohor, ternyata tidak membuat masyarakat pelosok Nabire, khususnya anak-anak, mendapatkan perhatian lebih dalam hal pendidikan. Berbagai permasalahan seringkali menghambat peningkatan mutu pendidikan nasional, khususnya di daerah pelosok, yang pada akhirnya mewarnai perjalanan pendidikan di Indonesia. Di pelosok masih banyak dijumpai kondisi di mana anak-anak belum terlayani pendidikannya. Angka putus sekolah di daerah ini masih tinggi. Juga masalah kekurangan guru. Walaupun pada sebagian daerah, khususnya daerah perkotaan, persediaan guru berlebih. Tapi tidak di pelosok. Sarana dan prasarananya pun
belum memadai. Itulah fakta yang menghiasi wajah pendidikan di daerah pelosok. Kampung Napanyaur, salah satu kampung yang ada di distrik Teluk Umar. Satu-satunya akses menuju distrik ini hanya bisa dilalui lewat laut saja. Sekolah di sini sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 1995. Kondisi sekolah yang ditinggal karena tidak ada tenaga pengajar sangat banyak ditemukan di daerah-daerah pelosok seperti Napanyaur ini. Pertengahan April 2017, Tangan Pengharapan masuk ke distrik Teluk Umar dan membuka Feeding and Learning Center serta mengirimkan guru untuk mengajar di kampung Napanyaur. Anak-anak di kampung ini mulai mendapatkan pendidikan yang layak. Reaksi mereka dalam menyambut pendidikan itu bahkan sampai mengubahkan kehidupan mereka. Karena sebelum guru Tangan Pengharapan masuk, berhitung, terutama perkalian dan pembagian, 4/2 atau 2/2 saja, menjadi pertanyaan tersulit bagi mereka yang duduk di bangku kelas 5 SD. Kesungguhan guru Tangan Pengharapan dalam memberikan pelajaran berbuah hasil yang baik. Sekarang perlahan mereka sudah mampu untuk menghitung puluhan, bahkan ratusan. Mungkin di perkotaan itu sesuatu yang biasa untuk ukuran siswa SD. Tapi bagi anak pelosok, itu sesuatu yang luar biasa. Salah satu anak yang merasakan perubahan ialah Steny Ramarnapan, atau biasa disapa Steny. Lahir pada 20 Januari 2009 silam. Kedua orang tuanya telah berpisah. Sekarang Steny tinggal bersama ibu dan bapak beserta kedua adik tirinya. Sebelum Tangan Pengharapan masuk, Steny tidak bersekolah. Dan sangat wajar mereka di pelosok memilih meninggalkan sekolah lalu membantu orang tua di kebun atau di ladang. Karena sekolah pun tidak mampu menghadirkan kenyamanan belajar. Kadang juga guru tidak ada, karena gurunya sendiri memilih berada di zona yang nyaman. Mengambil air, itulah kegiatan sehari-hari yang dilakukan Steny untuk membantu meringankan orang tuanya. Meski serba terbatas, Steny masih memiliki semangat untuk menggapai cita-cita. Agar bisa menaikkan derajat keluarganya menjadi lebih baik. Namun, Steny sadar tanpa mendapatkan pendidikan yang layak, hal itu hanya impian saja. Kini setelah guru-guru Tangan Pengharapan masuk ke kampungnya memberikan bimbingan belajar, Steny pun memiliki harapan kembali untuk mengenyam pendidikan. Dia selalu datang paling awal, memiliki peringkat yang baik di kelas. Terbiasa dengan kesederhanaan membuat anak-anak ini hampir tidak pernah mengeluh. Karena pendidikan yang didapat dari orang tua tidak mengajarkan banyak tuntutan.
Yang mereka harapkan hanya ingin menuntut ilmu dengan baik dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program Tangan Pengharapan memang selain untuk fokusnya kepada anak-anak pedalaman, kami pergi dari satu pulau ke pulau lain untuk mencari kampung-kampung seperti ini yang anak-anaknya tidak bisa sekolah karena masalah guru PNS yang tidak mau mengajar. Itu sudah bukan bahasa baru, seluruh Indonesia mengalami yang sama. Tidak ada satu sekolah pun yang kami kunjungi yang gurunya tuh rajin mengajar. Oleh karena itu seperti Napan Yaur, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa 20 tahun sekolah tutup. Ibu Heni sadar dengan adanya berbagai permasalahan pendidikan di daerah tertinggal atau terpencil, seharusnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun masyarakat luas. Untuk itulah Ibu Heni melalui Yayasan Tangan Pengharapan membuat program-program pemberdayaan serta pengembangan kapasitas dan kompetensi guru. Penyediaan sarana prasarana pendidikan dan lain sebagainya untuk membantu ketertinggalan pendidikan anak-anak Indonesia di daerah tertinggal atau terpencil. Ibu Heni berperan lebih aktif dalam membantu mengatasi berbagai masalah ketertinggalan pendidikan di daerah tertinggal atau terpencil. Hingga kini ada 5 kampung yang berada di distrik Teluk Umar Nabire yang Tangan Pengharapan kirimkan guru-guru pedalaman untuk membantu pendidikan di wilayah pesisir Nabire ini. Napan Yaur, Yaur, Bawe, Goni, dan Yeretuar dengan total 316 anak didik. Perjalanan Ibu Heni dalam memberantas kesenjangan pendidikan di pelosok belum berakhir. Masih banyak daerah-daerah yang memiliki kondisi pendidikan yang butuh bantuan dan uluran tangan. Kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk membangun dan memajukan bangsa ini melalui pendidikan. Mereka memang anak kepulauan. Namun harapan mereka mampu melampaui luasnya lautan. Inilah cerita dan harapan pendidikan yang lebih baik di pelosok kepulauan. Sebuah prosa dari Nabire, Papua. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Life Changing Journey Mencari yang Terlupakan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma di seluruh Indonesia, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda ke nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari berantas kemiskinan di seluruh Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.